Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah kembali ke negaranya usai pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping. Trump mengungkapkan dirinya dan Xi memiliki pandangan yang hampir sama terkait Iran dan sama-sama ingin konflik segera diakhiri. Sudah ada jurnalis Metro TV Nadia Soraya yang akan melaporkan langsung dari Beijing, China. Selamat malam waktu Indonesia. Nadia, pasca pertemuan Trump dan Xi Jinping di Beijing, apakah terlihat adanya peluang baru untuk meredakan konflik AS dan Iran yang selama ini terus memanas? Ya, Eva, tentunya pertemuan bilateral di hari kedua antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping ini membawa peluang baru untuk meredakan konflik Amerika Serikat dengan Iran. Kita dapat melihat dari hasil diskusi begitu ya selama 2 hari ini. Salah satunya adalah terkait dengan harapan dibuka kembalinya Selat Hormuz. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Gedung Putih Amerika Serikat bahwa Trump mengklaim Xi Jinping ini menginginkan hal yang sama terkait dibukanya Selat Hormuz. Artinya ini sejalan dengan prediksi sebelumnya bahwa Trump memprediksi akan meminta begitu ya dari Trump dan juga Tiongkok untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Iran, karena seperti yang kita ketahui bahwa Tiongkok ini menjadi salah satu pembeli utama minyak utama mencapai 60 hingga 80% melalui Selat Hormuz, dan faktor ini diharapkan dapat digunakan Tiongkok untuk mempengaruhi perannya terhadap Iran begitu, untuk meminta mengakhiri perang atau setidaknya begitu ya dengan membuka kembali Selat Hormuz dan kembali bernegosiasi ke meja perundingan. Dan kalau kita melihat juga Trump membahas terkait dengan Xi Jinping yang telah membuka komitmennya untuk membeli minyak melalui Amerika Serikat untuk mengurangi pengaruh ataupun ketergantungan terhadap Selat Hormuz. Di samping itu juga kalau kita melihat begitu ya terkait dengan suplai persenjataan, Trump mengatakan bahwa Xi Jinping juga telah sepakat untuk tidak akan menyuplai senjata kepada Iran di tengah perang yang terus memanas saat ini di Timur Tengah. Sebelumnya Amerika Serikat seperti yang kita ketahui begitu sempat mengancam Tiongkok dengan menaikkan tarif hingga mencapai 50% apabila Tiongkok ini terbukti menyuplai persenjataan kepada Iran di tengah konflik yang terus memanas saat ini. Namun beberapa hari sebelumnya dari pemerintah Tiongkok sendiri ini telah menekankan bahwa tidak ada keterlibatan sama sekali terutama terkait pengiriman senjata kepada Iran. Dan kalau kita melihat juga posisi Iran saat ini, begitupun juga maksud saya posisi Tiongkok itu ya, sebelumnya dari Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga telah berkunjung terlebih dahulu ke Tiongkok, dan di mana kita ketahui di situ Araghchi ini meminta atau berkonsultasi terkait dengan konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga Iran. Artinya posisi Tiongkok ini sangat strategis dan juga memiliki potensi sebagai mediator di antara kedua negara di tengah perang yang terus terjadi saat ini. Dan tidak hanya terkait dengan konflik Iran begitu, Eva, kalau saya bisa sampaikan dalam diskusi keduanya antara Trump dan juga Donald Trump dan juga Xi Jinping ini, yang paling di-highlight adalah lebih terkait dengan kedaulatan Taiwan juga. Ini adalah hal yang terus dibahas di pemberitaan Tiongkok, media Tiongkok begitu ya, karena memang disampaikan kedaulatan Taiwan ini menjadi hal yang sangat penting, dan dia meminta begitu ya kepada Trump untuk tidak menyuplai persenjataan kepada Taiwan, karena seperti yang kita ketahui Tiongkok ini mengklaim sebagian daratan Taiwan ini merupakan milik dari Tiongkok, dan ia menegaskan kepada Trump apabila terjadi begitu ya ke depannya adanya pengiriman senjata tersebut, maka akan memicu konflik yang berkepanjangan di masa yang akan datang. Dan selain itu juga ada terkait dengan perdagangan dan juga
teknologi. Ini sejalan dengan siapa saja yang mendampingi Trump dalam kunjungan keduanya kali ini ke Tiongkok. Begitu diantaranya adalah para bos teknologi seperti Elon Musk, ada Tim Cook dan juga Jensen Huang yang merupakan CEO Nvidia. Kita ketahui bahwa Jensen Huang ini sebenarnya sebelumnya begitu ya, ini mengatakan bahwa salah satu pangsa paling besar Nvidia ini adalah Tiongkok, dan kita melihat dari chip kecerdasan buatan ataupun AI H200 yang salah satunya ini yang menjadi kendalanya begitu, karena dalam diskusi tersebut memang yang ditegaskan yang belum mencapai kesepakatan berarti adalah terkait dengan sektor teknologi dan juga tarif perdagangan, di mana dari Amerika Serikat ini terus menetapkan tarif yang sangat tinggi begitu untuk produk-produk Tiongkok 35 sampai 50%, bahkan untuk tarif faktor-faktor strategis, sektor-sektor strategis begitu ini mencapai 100%. Hal tersebutlah yang terus didorong begitu di antara kedua negara untuk mencapai kesepakatan untuk memulai lagi kerjasama di sektor teknologi. Dan kalau kita ketahui juga ya, ada sektor-sektor lainnya seperti pertanian juga yang dibahas. Ini juga sejalan dengan kunjungan Trump, bahwa ia tidak hanya berdiskusi tapi juga melakukan begitu kunjungan ke Temple of Heaven dan juga ke salah satu tempat warisan budaya UNESCO. Eva. Baik, terima kasih Nadia Soraya untuk informasi Anda langsung dari Beijing, China. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.